Assalamualaikum Bunda Aya. Waalaikumsalam Bunda Iin. Bunda Aya, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Jadi ini ya, saya ada kasus. Jadi dalam program pendidikan guru gerak ini nanti saya akan minta bantuan Bunda Aya untuk wawancara dan diminta pendapat akan kasus ini. Oke. Tak bacakan dulu ya. Oke. Jadi ada kasus Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba, datang orang tua salah satu siswa murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacukan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak, Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, misalnya di Bunda Aya sebagai posisi Pak Budiman, apa yang Bunda Aya lakukan? Kok ngeri? Ngeri banget. Jadi kalau saya menjadi Pak Budiman, yang pasti nanti saya akan minta orang tua dari Abdul itu Pak Anwar untuk duduk bersama dulu, mempersilahkan masuk, mengajak berbicara, kira-kira maksudnya apa. Jadi kan tadi dari awal sudah teriak-teriak kan, kita nggak ngerti maksudnya apa. Nah, nanti kita minta untuk masuk, dipersilahkan di ruang yang sudah disediakan, lalu minta Pak Anwar ini untuk mengecilkan volumenya, karena tadi terlihat bahwa ketika dia menggunakan suara yang keras itu membuat anak-anak itu takut. Ya, jadi yang pertama meminta si Pak Anwar ini untuk mengecilkan volumenya, lalu mengajak berbicara kira-kira maksud dan tujuannya ke sekolah itu apa. Lalu setelah itu karena beliau ini kan membawa parang ya, itu sangat berbahaya ya kan. Itu kalau sampai diketahui Pak polisi pasti kan sudah diangkut ya kan, membawa benda tajam, senjata tajam berbahaya. Jadi kami akan meminta orang tua ini untuk menyimpan alat parangnya ini, jadi tidak perlu membawa seperti itu. Lalu setelah itu coba kami berikan solusinya adalah biarkan si anak ini, si Abdul ini untuk menyelesaikan sekolahnya dulu, biar sekolah dulu, nanti setelah selesai kami akan meminta si anak untuk coba membantu orang tuanya ke panen gitu. Nah, itu pun apa namanya Bunda? Ya ada kesepakatan si Pak Anwar ini tentunya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman kepada anaknya ketika nanti si anak membantu atau melakukan kegiatan yang diminta orang tua, karena kan terlihat bahwa orang tua ini atau Pak Anwar ini punya sifat yang mungkin kayaknya temperamental ya. Jadi kan takutnya nanti anaknya diapa-apain gitu. Jadi harus ada kesepakatan nanti kalau si Abdul ini membantu, Bapak tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti si anak. Kayak gitu Bunda Iin kalau menurut saya. Tapi kan kalau anak kan emang mewajibkan membantu orang tua toh. Iya, memang kewajibannya membantu orang tua, tetapi kan ada waktunya. Kalau anak sekolah kan ada waktunya, dia belajar kapan, membantu orang tua kan ada waktu-waktunya. Jadi biarkan si anak ini mendapatkan haknya untuk sekolah dulu ya, hak belajar dulu. Setelah selesainya dia mau membantu orang tua, itu adalah bisa jadi tambahan kan ya, memang kewajiban anak untuk membantu orang tua. Kayak gitu Bunda. Benar sekali jawabannya. Coba yang tadi yang pertama itu kan tadi mengajak kayak mungkin mensterilkan Pak siapa tadi?
Pak Pak Anwar ke tempat yang itu di kelas atau di ruang lain ketika diajak ke ruang yang berbeda atau yang sama? Kalau bisa itu di tempat lain. Jadi jadi ada Pak Guru, ada Pak Budiman, Pak Anwar sama Abdulnya boleh diajak. Jadi diajak ke tempat yang lain supaya tidak mengganggu aktivitas Kelas belajar ini. kelas yang Berarti ada, ruang gitu. lab dipastikan terpisah dari ruang kelas 8A tadi gitu Iya ya? dong. Kayak ada biasanya kan sekolah ada tempat kayak BK ya, bimbingan konseling kayak gitu kan, ada tempat khusus yang digunakan untuk bisa berdiskusi dengan orang tua atau di tempat kepala sekolahnya mungkin kalau tidak ada ruang BK-nya. Iya, baik memang Gitu. tadi ini ya menurut Bunda ya bahwa ketika itu tadi kita pisahkan dulu antara Bapak Anwar ini dengan lingkungan kelasnya si Abdul biar nanti lebih kondusif. Iya, betul. Kemudian juga diminta Tidak untuk mengamankan mengganggu. senjata juga karena memang kalau senjata benar-benar mengerikan kalau salah pegang atau gimana dah mengerikan sekali. Ya baiklah. Senjata tajam. Ya terima kasih Bunda Aya atas pendapatnya. Insya Allah sangat bermanfaat. Sama-sama Bunda Ii. Ya matur nuwun, saya lanjut ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.